Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian dimanapun kita berada, kita ucapkan bela sungkawa atas wafatnya Al-Maghfurlah Profesor Dr. Buya Syakur. Mari kita membaca tarji' terlebih dahulu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa wasi' madkhalahu wa akrim nuzulahu wa adkhilil jannata mathwahu birahmatika ya arhamar rahimin. Saudaraku sekalian, kita telah kehilangan salah satu tokoh al-mufakir, yaitu salah seorang ulama yang banyak menggunakan pemikirannya dalam mengajarkan agama Islam, sehingga mudah diterima oleh masyarakat awam, dan agama Islam ini terkesan menjadi mudah dan ringan, sehingga masyarakat non-muslim pun mudah tertarik untuk memeluk agama Islam. Beliau adalah Buya Syakur. Buya Syakur adalah salah satu tokoh atau ulama moderat, yaitu cara berpikirnya memadukan antara tekstual dan kontekstual. Beliau tidak terpaku pada pandangan atau pendapat ulama-ulama salaf, namun juga beliau memadukan dengan pemikiran-pemikiran beliau pada saat di situ tidak terdapat penjelasan yang sharih atau jelas tentang sesuatu hal. Namun jika sesuatu tersebut sudah dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim maupun hadis Nabi secara jelas, maka beliau tidak lagi menggunakan pemikirannya untuk menjelaskan permasalahan tersebut. Nah, karena beliau ini salah satu tokoh moderat, maka tidak jarang beliau ini dituduh salah seorang tokoh liberal karena sering menggunakan pemikirannya. Memang pada dasarnya liberal itu ciri-cirinya dia mengandalkan otak atau rasional dan menyampingkan nas-nas baik Al-Quran maupun hadis, apalagi pendapat para ulama. Namun apakah benar bahwa Buya Syakur ini salah satu tokoh liberal? Jadi perlu diketahui teman-teman, Buya Syakur adalah salah seorang tokoh yang disebutkan oleh Gus Dur bahwa beliau adalah ulama yang memiliki kecerdasan intelektual dengan pemikiran rasional. Jadi tidak hanya tekstual, namun juga kontekstual, melihat situasi dan kondisi yang dihadapi saat ini. Dan beliau mengutarakan pendapatnya atau pemikirannya di dalam kasus-kasus tertentu. Dalam memahami sesuatu, beliau tidak hanya tekstual atau terpaku pada teks pengetahuan yang beliau baca, namun juga memadukan dengan rasionalitas, apakah hal tersebut bisa diterima oleh akal sehat ataukah tidak. Buya Syakur memang memilih menjadi pemikir sistematis dan apa adanya. Oleh karena itu, dengan gaya pemikirannya yang plural itu, sering dituding sebagai tokoh liberal atau tokoh yang bebas dalam menggunakan rasionalnya. Yang mana pemikiran liberal ini hanya berpatokan pada rasionalitas, tanpa mengindahkan nas-nas baik Al-Quran maupun hadis. Namun apakah benar Buya Syakur seperti itu? Memang banyak apa yang disampaikan oleh beliau itu menjadi bahan kritikan oleh tokoh-tokoh lain atau bahkan kaum muda Nahdlatul Ulama yang tidak cocok dengan pemikiran Buya Syakur. Teman-teman, mari kita flashback ke belakang, yaitu tentang penjelasan Buya Syakur yang pernah menjadi perdebatan atau kontroversial, yaitu berkaitan dengan status agama Sayyidah Khadijah Al-Kubra, yaitu istri pertama Rasulullah SAW, yang mana Buya Syakur menjelaskan bahwa Khadijah Al-Kubra ini beragama Nasrani karena berpatokan pada lingkungannya. Di antaranya adalah paman beliau yang bernama Warokoh bin Naufal. Ada yang mengatakan beliau itu adalah sepupu Khadijah Al-Kubra.
Mari kita menelisik sejarah tentang Khadijah Al-Kubra. Lalu kita padukan apakah benar pemikiran Buya Syakur yang kemudian menjadi perdebatan atau kontroversial itu artinya memang pemikiran yang salah. Mari kita lihat. Saudaraku sekalian, Khadijah Al-Kubra adalah istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selama hidup bersama Rasulullah, beliau hidup dalam status monogami. Artinya Rasulullah tidak poligami pada saat hidup bersama Sayyidah Khadijah. Dan secara kebetulan Sayyidah Khadijah memiliki paman seorang pendeta, tentunya beragama Nasrani yang bernama Warokoh bin Naufal. Nah, inilah yang kemudian dikait-kaitkan bahwa kehidupan Khadijah Al-Kubra ini erat sekali dengan kehidupan Nasrani. Akhirnya apa? Diindikasikan beliau itu beragama Nasrani karena tidak mau dimadu. Kemudian ketika ada sesuatu, konsultannya adalah Warokoh bin Naufal yang statusnya adalah seorang pendeta Nasrani. Nah, Warokoh ini juga selalu bersama pendeta alim, yaitu Buhairah, yang pernah memberikan informasi kepada Abu Thalib bahwa keponakannya yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah calon nabi. Di situ terdapat tanda nubuwah atau kenabian pada diri keponakannya, yaitu Muhammad. Sehingga Buhairah mengingatkan Abu Thalib, pamannya, supaya tidak mengajak anak ini, maksudnya Rasulullah pada saat masih kecil, untuk pergi keluar daerah, yang pada saat itu bertujuan ke daerah Syam. Daerah Syam yaitu daerah Damaskus atau daerah Syria pada saat ini. Alasan Buhairah mengingatkan Abu Thalib yaitu jika nanti anak ini ketemu orang-orang tertentu yang mengetahui ciri-ciri Nabi, maka akan dibunuh. Karena ada beberapa orang yang ahli dalam mengetahui ciri-ciri kenabian. Dan di dalam kitab terdahulu, kitab Taurat, Injil, Zabur, adanya Nabi akhir zaman sudah dijelaskan dan masih misterius. Dan ternyata adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita kembali ke Warokoh yang disebutkan oleh Buya Syakur. Seringkali Khadijah mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Warokoh untuk berdiskusi tentang wahyu yang diterima oleh Rasulullah. Yaitu pada saat Rasulullah menerima wahyu pertama kali di Gua Hira, Rasulullah ketakutan karena beliau belum pernah mengalami hal-hal yang bersifat metafisika, sehingga ketakutan. Apa yang datang itu? Saya sering dipanggil-panggil, ada suara tapi tak ada rupa. Lalu oleh Khadijah diajak datang ke Warokoh. Dan Warokoh menjelaskan bahwa itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah tidak perlu takut karena itu merupakan tugas dari Allah, bahwa Rasulullah telah dinobatkan sebagai Nabi akhir zaman yang bertugas untuk menyampaikan risalah atau ajaran ketauhidan kepada masyarakat. Nah, yang menjelaskan seperti ini, yang memberi petunjuk seperti ini adalah Warokoh bin Naufal. Beliau adalah seorang pendeta Nasrani yang statusnya masih paman atau sepupu dari Khadijah Al-Kubra. Nah, melihat dari fakta seperti ini teman-teman, menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Buya Syakur memang benar adanya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akrab sekali dengan tokoh-tokoh Nasrani yang menjelaskan ciri-ciri kenabian, yang memberitahu kebenaran wahyu, semua dari pendeta Nasrani. Akan tetapi bukan berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkiblat kepada ajaran Nasrani, dan Buya Syakur juga tidak menyebutkan seperti itu. Dan perlu diketahui teman-teman, Sirah Nabawiyah atau perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qabla nubuwah, yakni sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, tidak ada kejelasan riwayat yang memaparkan tentang kehidupan secara rinci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan Rasulullah menikah dengan Khadijah dengan cara agama apa, itu tidak ada yang menjelaskan. Kemudian dalam masa 15 tahun, mulai usia 25 tahun hingga 40 tahun, ibadah Rasulullah seperti apa. Kok pada awal menerima wahyu, beliau hasil dari tahanus. Tahanus itu jika berkiblat pada agama-agama lain,
yaitu bertapa, menyendiri, atau berkholwah. Namun perlu diketahui bahwa Rasulullah SAW adalah pengikut agama Tauhid atau agama Hanif yang beliau dapatkan dari leluhurnya, yaitu Bani Adnaniyah atau Bani Ismail. Tentunya ini ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang hanya menyembah satu Tuhan. Sedangkan masyarakat pada saat itu banyak yang mengikuti agama paganisme atau penyembah berhala. Sedangkan Warokoh yang dianggap konsultan Nabi oleh beberapa orang, beliau adalah pengikut salah satu agama Samawi yang masih murni, sehingga tidak pernah menyembunyikan akan adanya Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad atau Ahmad. Saudaraku sekalian, memang tidak ada referensi yang kuat yang menjelaskan secara terang apa agama Khadijah sebelum Rasulullah menjadi nabi. Nah, ketika tidak ada kejelasan, maka ini masuk wilayah ijtihadiyah, yaitu wilayah penelitian sekaligus pemikiran spekulatif bagi setiap orang. Siapapun boleh berijtihad, boleh berpikiran spekulatif, karena memang tidak ada riwayat yang menjelaskan. Dan Buya Syakur menduga dengan dukungan lingkungan Sayyidah Khadijah. Misalnya paman beliau seorang pendeta Nasrani. Kemudian Khadijah tidak mau dimadu pada saat berumah tangga dengan Rasulullah. Nah, ini sebagai ciri-ciri wanita Nasrani menurut Buya Syakur, walaupun itu tidak 100% benar. Namun ini semua masih dalam wilayah ijtihadiyah, yaitu wilayah penelitian. Siapapun masih memungkinkan untuk berpikir, untuk meneliti, untuk mencari kebenaran dari kasus tersebut. Ini juga kita padukan dengan riwayat lain, walaupun juga tidak 100% sahih, berkaitan dengan agama Sayyidah Khadijah, yang mana ada yang menduga bahwa beliau juga pengikut faham Ibrahimiyah, sama dengan Rasulullah. Melihat dari lingkungan Quraisy yang tidak ikut faham paganisme, mereka selalu setia dengan ajaran Nabi Ismail alaihissalam yang beliau dapatkan dari ayahanda, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sebetulnya pemahaman atau pemikiran Buya Syakur ini bisa kita jadikan pemantik atau penggerak bagi kita semua berkaitan dengan ketidakjumudan atau menghilangkan kebekuan dalam berpikir dan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Sehingga kita bisa keluar dari feodalisme beragama, yang mana kita hanya dipaksa ikut pendapat tokoh tertentu, apalagi hanya doktrin-doktrin yang membuat kita dalam kejumudan atau mengalami kebekuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran Islam. Ini salah satu contoh dari pemikiran Buya Syakur yang kontroversi atau yang dianggap kontroversi oleh sebagian orang, sehingga beliau dituduh sebagai tokoh liberal atau tokoh yang bebas. Jadi teman-teman, segala sesuatu kita lihat dari sisi positif. Jika terdapat sisi positif, maka kita harus mengambil sisi positif itu. Dan sisi negatif kita tinggalkan. Misalkan ada seorang tokoh yang agak berani dalam pemikirannya, selama tidak melanggar batas-batas atau norma-norma beragama, maka bisa kita jadikan rujukan untuk berpikir lebih luas, berpikir lebih maju. Namun jika ada seseorang yang berpikir melampaui batas, yang bisa menabrak nas-nas Al-Quran maupun hadis, maka ini kita letakkan dan tidak perlu kita ikuti. Saudaraku sekalian, apapun plus minus seseorang, kelebihan dan kelemahan seseorang, tentunya siapapun pasti memiliki kelebihan dan kelemahan. Dan Buya Syakur ini juga manusia biasa, juga memiliki kesalahan seperti kita, memiliki khilaf seperti kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini, kita doakan beliau, semoga beliau selalu mendapatkan rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.